Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sela Ayu Pramita dengan NIM akhir 13. Saya Syawal Gita Ardani dengan NIM akhir 05. Saya Dimadi Nari Panitani dengan NIM akhir 48. Saya Alvina Tania dengan NIM akhir 15. Jadi di sini kami akan melakukan pengukuran gedung Dekanat FMIPA dengan menggunakan konsep trigonometri. Pertama-tama inilah makalah yang setelah kita susun dengan judul Pengaplikasian Trigonometri dalam Pengukuran Tinggi Gedung Dekanat Fakultas MIPA di Universitas Udayana dengan dosen pengampu I Gusti Ngurah Lanang Wijaya Kusuma, SSI MKom. Dengan kata penghantar sebagai berikut. Praktikum yang kita lakukan berdasarkan dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan trigonometri dalam mencari tinggi gedung Dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam secara baik dan benar, serta adapun tujuan lainnya, yaitu untuk mengetahui definisi dan rumus-rumus trigonometri. Selanjutnya, mengetahui rumus-rumus dalam trigonometri dan mencari tinggi gedung dekanat dengan cara trigonometri. Selain itu, juga ada latar belakang sebagai berikut. Dari latar belakang ini dapat ditemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana fungsi trigonometri, apa saja rumus-rumus dalam trigonometri, berapakah tinggi gedung dekanat Fakultas MIPA, dan berapakah banyak pengulangan pada pengukuran. Dan setelah melakukan berbagai percobaan, didapatkan pembahasan sebagai berikut. Sudut adalah ukuran jumlah rotasi antar dua potongan garis. Kedua potongan garis sinar ini dinamakan sisi awal dan sisi terminal. Bila rotasinya bersifat berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Jika searah jarum jam, sudutnya negatif. Sudut sering diukur dalam derajat atau radian. Ada satuan ukur sudut lain yang disebut gradian. Sudut siku-siku dibagi menjadi 100 gradian. Gradian digunakan oleh surveyor namun tidak umum dipakai dalam matematika. Kamu bisa menemukan tombolnya, grad di kalkulator ilmiah. Ukuran sudut satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2pi radian. Dan didapatkan juga pengertian trigonometri. Trigonometri dalam bahasa Yunani trigonon artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Pelajaran trigonometri memiliki berbagai fungsi dalam beberapa aspek seperti astronomi dan geografi serta terafiliasi dengan penggunaan rumus trigonometri di dalamnya. Oleh karena itu penting untuk dikuasai pelajaran ini. Selain itu, ada bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara, dan angkasa, teori musik, akustik, optik, analisis pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis atau medical, imaging informasi, dan kimia. Selain itu, ada pula ruang lingkup trigonometri. Dan juga ada perhitungan tinggi gedung dekanat sebagai berikut. Dalam mengukur tinggi gedung dekanat ini, kita menggunakan sudut yang kita kenal sebagai sudut tan, di mana sisi depannya adalah tinggi gedung dan sisi sampingnya adalah permukaan tanah. Sehingga karena adanya objek untuk membantu, maka dibuat 3 sudut yang ada di atas kepala objek, serta 3 sudut yang ada di bawah objek untuk nantinya divariasikan dan dibandingkan dengan tinggi gedung aslinya. Dan sudut-sudut ini diukur menggunakan busur. Sehingga perhitungan tinggi gedung dekanat FMIPA dengan menggunakan konsep trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus mencari skala, di mana skala ini didapatkan dengan jarak sebenarnya gedung ke objek sama dengan 685 cm. Dan jarak pada gambar yang sudah di-print adalah 8 cm. Sehingga skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada gambar. Sehingga 685 dibagi 8 sama dengan 85,625 cm. Selanjutnya menghitung jarak objek sebenarnya, yaitu adalah tingginya. Dengan cara jarak sebenarnya
sama dengan jarak pada peta dikali skala, yaitu 2 dikali 85,625 sama dengan 171,25 cm. Selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung tinggi gedung, di mana tan A sama dengan tinggi gedung yang ada di bagian depan dibagi dengan J pengukur ke sudut gedung. Sehingga pada perhitungan pertama didapatkan sudut senilai 65 derajat. Sehingga tan 65 sama dengan tinggi gedung dibagi dengan 6,85, sehingga tan 65 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung. Sehingga diperoleh tan 65 2,145 kali 6,85 sama dengan tinggi gedung. Sehingga tinggi gedung adalah 14,6898 meter. Dan tinggi gedung ini harus ditambah 171,25 cm, di mana dijadikan meter terlebih dahulu, yaitu 1,7125 meter, sehingga diperoleh 16,4023 meter. Hal ini perlu ditambahkan karena pengukuran yang dilakukan itu dari atas kepala objek. Perhitungan 2. Digunakan sudut senilai 64 derajat, sehingga tan 64 sama dengan tinggi gedung per 6,85. Tan 64 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, sehingga tan 64 adalah 2,0503 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, sehingga tinggi gedungnya adalah 14,0446 meter. Dan tinggi gedung ini harus ditambahkan dengan 1,7125 meter, sehingga diperoleh nilai 15,7571 meter. Selanjutnya perhitungan 3. Menggunakan sudut senilai 63 derajat, sehingga tan 63 sama dengan tinggi gedung dibagi 6,85, di mana tan 63 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung. Tan 63 senilai 1,9626 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, sehingga diperoleh tinggi gedung senilai 13,4438 meter, di mana tinggi ini juga harus ditambah dengan 1,7125 meter. Di mana diperoleh hasil 15,1563 meter. Selanjutnya perhitungan keempat. Digunakan sudut senilai 66 derajat, sehingga tan 66 sama dengan tinggi gedung dibagi 6,85, sehingga tan 66 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, yaitu tan 66 senilai 2,2460 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, sehingga diperoleh 15,3851 meter sebagai tinggi gedung, yang pada akhirnya tidak ditambahkan lagi dengan tinggi objek karena pengukurannya dilakukan dari permukaan tanah. Selanjutnya perhitungan kelima. Digunakan sudut senilai 68 derajat, sehingga tan 68 sama dengan tinggi gedung dibagi 6,85. Tan 65 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, sehingga tan 68 sama dengan 2,4751 dikali 6,85 sebagai tinggi gedung, sehingga diperoleh hasil 16,9544 meter. Selanjutnya perhitungan ke-6. Digunakan sudut senilai
65 derajat, di mana tan 65 sama dengan tinggi gedung dibagi dengan 6,85. Di mana tan 65 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, di mana tan 65 adalah 2,1445 dikali 6,85 sama dengan tinggi gedung, diperoleh hasil 14,6898 meter. Sehingga dalam laporan dituliskan perhitungan sebagai berikut. Dan berdasarkan 6 perhitungan didapatkan tinggi rata-rata gedung, yaitu senilai 15,7243 meter. Sehingga didapatkan kesimpulan, berdasarkan percobaan pengukuran tinggi gedung Dekanat Fakultas MIPA menggunakan trigonometri dilakukan sebanyak 6 kali, dan didapatkan hasil tinggi gedung dekanat adalah 15,7243 meter. Hal ini mendekati dengan tinggi gedung dekanat sebenarnya, yaitu sebesar 15 meter. Jadi sekian dari kami. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.